menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, heran saya, kader Demokrat ini malah sibuk nyinyirin Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Joko Widodo juga sudah sigap lah, yaitu langsung terjun ke lapangan dan langsung menginstruksikan Menteri PUPR untuk membangun lagi rumah-rumah yang terkena gempa tersebut. Bahkan juga instruksi Presiden untuk membangun rumah yang tahan gempa. Tapi ada dari kader Partai Demokrat, yaitu sambil menyertakan foto dan dibumbui caption. Masih saja di tengah bencana sempat-sempatnya foto-foto sendiri siapakah dia. Semua juga sudah tahu lah kalau itu adalah Presiden Joko Widodo. Walaupun Pak Anca tidak menyebutkan namanya sih, tetapi ini jelas Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata usut punya usut, ini foto juga foto sudah lama tahun 2018 yang lalu, tetapi kembali digunakan. Mungkin kader Demokrat ini kurang up to date ya, kurang up to date dan sibuk nyinyir. Malah dia dipermalukan sendiri sih. Bahkan juga gara-gara nyinyiran kader Demokrat ini, rekam jejak SBY juga sekarang ini terungkap lagi. Padahal juga sudah cooling down. Gara-gara nyinyiran ini malah foto SBY pada saat di Sinabung waktu itu juga ya sempat berfoto-foto sih. Ini juga bahkan dikomentari oleh Miduk 17. Mohon maaf Panca 66, Anda terlalu jahat framingnya. Itu adalah foto 24 Desember 2018 saat Jokowi mendatangi korban Banten. Tapi Jokowi tidak pernah habiskan anggaran 15 miliar hanya untuk bikin tenda super VVIP di lokasi bencana. Kedatangan Jokowi tidak merepotkan, justru membantu. Di lokasi bencana, Jokowi menyentuh hati rakyat dengan membantu langsung, bukan sekedar datang lalu konferensi pers lalu pulang, bukan sekedar mengucap prihatin lalu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Jokowi bukan seperti itu. Jokowi besar di tengah-tengah rakyat, jadi tahu betul cara berempati. Ini juga menyertakan foto, yaitu Presiden Joko Widodo memberikan sesuatu, bingkisan ke anak-anak di Cianjur. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Dan dia tanpa rasa malu menunjukkan kepokannya. Yang dampaknya malah aibnya juga aja si SBY juga keluar semua. Sebenarnya kelakuan dia malah menjatuhkan marwah Beppo yang semakin menegalkan. Lah, lumayan gua nyinyirin presiden, lo malah nyinyirin gua. Ini bahkan juga ada foto, yaitu foto Presiden Joko Widodo. Maksud saya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini juga malah tersenyum ini kayaknya kalau dilihat dari foto ini. Bahkan tendanya pun ya terlihat bagus sekali ya. Ya memang agak konyol sih. Justru nyinyiran dari Panca 66 kader Demokrat ini malah membuka aibnya sendiri. Nah, dari sini, yaitu dari cuitan Panca 66 ini, kira-kira komentarnya apa saja ya? Bang, Panca jangan nyinyir mulu. Enggak apa. Enggak capek. Nyinyiran adalah jalannya Panca. Tapi semakin nyinyir semakin semangat kami yang waras menenggelamkan Demokrat. Seperti tahun 2019 kemarin. Berapa jatah lu dari sang hubu tak ada. Narasi lu seolah foto itu berhubungan dengan gempa Cianjur. Gini amat kader Partai Demokrat cari makan, panteslah partainya sekarang hancur lebur, bak diterpa gempa tsunami. Kualitas kadernya aja sama kayak buser ngehoak. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo turut menyambangi daerah Cianjur, Jawa Barat yang diguncang gempa bumi bermagnitudo 5,6 beberapa waktu lalu. Jokowi disebut memberi sejumlah arahan langsung selama di lokasi tersebut, yang prosesnya kemudian didokumentasikan baik oleh pihak berwenang maupun kamera amatir masyarakat. Tak disangka, hal itu turut menuai reaksi nyinyir dari kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana. Dilihat Suara Manado di akun Twitternya Panca 66, ia menggugah foto tampak belakang Jokowi saat sedang menaiki puing-puing reruntuhan di lokasi gempa Cianjur. Masih aja, di tengah bencana sempat-sempatnya foto-foto sendiri. Siapakah dia? Cuit Panca dikutip pada Kamis 24 November 2022. Tampak Jokowi difoto dari belakang dengan kemeja putihnya yang khas tersebut. Ia tampak berdiri di puing-puing bangunan yang seolah rata dengan tanah akibat digoyang gempa. Memang Panca tak menyebutkan nama Jokowi, tetapi secara tidak langsung ia membenarkan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi Presiden selama di Cianjur. Lah lumayan gue nyinyirin Presiden, lo malah nyinyirin gue, hahaha, tulis Panca.
Menjawab komentar salah satu warganet yang heran melihatnya merespon julid foto Jokowi di lokasi gempa Cianjur. Unggahan pasca itu jelas langsung mendapat reaksi kurang menyenangkan dari publik. Meski ada yang mendukung sindirannya karena Jokowi dianggap cuma bisa mengumbar janji kepada para korban, tidak sedikit pula yang merasa nyinyiran panca berlebihan. Beberapa warganet bahkan membandingkan momen Jokowi ini dengan kunjungan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ke berbagai lokasi bencana semasa menjabat dulu. Pasalnya ketika SBY dan jajarannya mengunjungi lokasi pengungsian Sinabung, tampak mereka sempat berfoto sambil tersenyum di dalam sebuah tenda. Kali ini yang dianggap warganet kurang bersimpati dengan kondisi bencana. Nggak ada kerjaan, ya begini dikomentarin. Udah rusak hatimu sama kebencian, komentar warganet lainnya. Selfie ngadep depan, itu difoto dari belakang. Bisa dibedain nggak, ujar warganet. Waktu itu masih bisa ketawa bahagia, sindir warganet menggugah foto SBY dan jajaran di lokasi pengungsian Sinabung. Paling nanti dia bikin janji bohong lagi kepada warga yang tertimpa bencana seperti di NTB Lombok. Janji dikasih biaya perbaikan rumah 50 juta, nyatanya bohong. Ini orang apa tidak paham bahwa kebohongannya adalah menghancurkan anak keturunannya, kata warganet lainnya. Bahkan diketahui Presiden Joko Widodo meminta rumah yang dibangun di Cianjur berspesifikasi rumah tahan gempa. Rumah anti gempa itu dibangun untuk korban yang terdampak gempa magnitudo 5,6 pada Senin 21 November kemarin. Paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi diwajibkan untuk memakai standar-standar pembangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR, kata Jokowi di Cianjur pada Selasa 22 November 2022. Jokowi menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan ratusan korban yang terluka. Selain kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Jokowi juga memberi arahan kepada Menko PMK Muhadjir Effendi, BNPB, Basarnas, serta TNI Polri untuk menangani dampak gempa yang terjadi. Jokowi juga meminta dibukanya akses yang terkena longsor. Jokowi meminta dibangunkan rumah tahan gempa sebagai antisipasi bisa terjadi lagi gempa di masa mendatang. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk rumah anti gempa, ucap Jokowi. Dia mengatakan yang paling penting saat ini ialah akses sudah terbuka. Dia berharap proses evakuasi dan penyelamatan berjalan lancar. Gempa bumi 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terjadi pada Senin 21 November pukul 13.21. Titik koordinat gempa berada di 6,83 derajat LS dan 107 derajat BT dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Gempa terasa kuat di sejumlah wilayah seperti Kota Bogor, Depok hingga Tangerang Selatan. Hingga pagi tadi terjadi 120 lebih gempa susulan. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa hingga Selasa 22 November pukul 7.30 terjadi sebanyak 127 kali gempa susulan dengan magnitudo sebesar 4,2 dan magnitudo terkecil 1,2, kata Daryono. Akibat gempa ini dilaporkan ada 3.257 unit rumah rusak, 92 orang luka-luka, dan 5.405 warga mengungsi ke beberapa titik. Soal korban, BNPB melaporkan ada 103 korban jiwa, sementara PBDB Cianjur melaporkan ada 162 korban. Bupati Cianjur Korban Suherman menetapkan status tanggap darurat bencana selama 30 hari hingga 20 Desember 2022 yang lalu. Bahkan diketahui politikus senior Demokrat yang notabene juga Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan langsung menyambangi posko darurat bencana di Cianjur. Didampingi Wasekjen Demokrat Igrit Kansil, dia turut belasungkawa. Kami atas nama Partai Demokrat turut berduka atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Cianjur. Saya pun turut merasakan kesedihan para korban karena saya merupakan puteri daerah Cianjur di mana orang tua serta keluarga besar saya masih menetap dan tinggal di Cianjur, kata dia dalam keterangannya pada Selasa 22 November. Tanya meninjau posko darurat, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini juga menyalurkan bantuan untuk korban bencana berupa sembako, obat-obatan, selimut, popok, serta bantuan uang tunai. Menurut Igrit, ini adalah salah satu program dari AHY yang meminta setiap kader Demokrat bergerak cepat membantu rakyat. Ini merupakan salah satu program kerja Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk senantiasa tanggap dan responsif terhadap kondisi yang dialami rakyat dimanapun dan kapanpun. Kami selalu berkomitmen untuk selalu hadir bersama rakyat, kata dia.
Igrit kemudian mendoakan agar para korban diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran atas bencana ini yang merenggut keluarga mereka. Insya Allah para korban diberikan kekuatan dan keikhlasan serta kesabaran menjalani cobaan ini, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan di tengah situasi ini, pungkasnya. Diketahui juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kadernya memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana gempa Cianjur. Prabowo juga meminta kadernya untuk saling gotong royong membantu masyarakat Cianjur. Untuk diketahui, Partai Gerindra pun telah menyalurkan bantuan kepada para korban terdampak. Bantuan itu juga disalurkan sejak sore hari pasca bencana gempa, meliputi tenda, obat-obatan, mobil ambulan, makanan, pakaian, dan kebutuhan untuk anak-anak seperti susu. Sejak kita merasakan gempa Cianjur, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar segera mengirim bantuan apa saja yang diperlukan pasca bencana ini. Beliau merasakan betapa berat atas beban ini yang dirasakan oleh masyarakat Cianjur, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan tertulis pada Selasa 22 November. Pak Prabowo juga bersimpati dan ikut berbelasungkawa atas banyaknya korban dari musibah ini. Karena itu beliau menginstruksikan agar seluruh kader Gerindra bahu-membahu dan bergotong royong membantu masyarakat Cianjur lanjutnya. Bantuan dari Gerindra itu sudah disalurkan beberapa saat setelah gempa terjadi. Dia berharap bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Kami telah berkoordinasi dan mengirim bantuan beberapa saat setelah kejadian gempa, terutama untuk korban yang berada di lokasi pengungsian seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan anak-anak. Bantuan ini tentu jauh dari mencukupi dan tidak sebanding dengan beban yang dirasakan saudara-saudara kita dalam menghadapi musibah ini. Muzani juga meminta jajaran pengurus DPD Gerindra Jawa Barat dan DPC Kabupaten Cianjur mendistribusikan bantuan dengan tepat sasaran. Jadi, penggunaannya dapat dimanfaatkan dengan maksimal, terutama di dapur-dapur umum pengungsian warga. Untuk teman-teman DPC dan DPC, diharapkan dapat mendistribusikan bantuan ini dengan tepat sasaran, sehingga dapur-dapur umum, tenda pengungsian warga tetap ngebul dan tidak kekurangan makanan, jelas Wakil Ketua MPR itu. Muzani menyampaikan Partai Gerindra turut prihatin atas bencana yang melanda masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Bencana ini sungguh memberikan duka mendalam bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi korban terdampak. Partai Gerindra turut berduka dan sangat prihatin atas bencana ini menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Duka rakyat Cianjur menjadi duka kita semua. Kontribusi sekecil apapun insya Allah dapat meringankan beban mereka. Kepedulian Partai Gerindra dalam setiap bencana semata-mata bukan untuk kepentingan tertentu, tapi ini telah menjadi komitmen bersama sejak partai ini didirikan, ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu. Itulah pesan yang selalu ditanamkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada setiap kader partai. Dan Pak Prabowo berpesan kepada seluruh kader Gerindra dimanapun berada untuk turut memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur, tutup Muzani. Bahkan diketahui pada waktu itu adanya berbagai berita dan isu yang berkembang di media sosial yang memberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menginap di tenda VVIP seharga 15 miliar di Tampik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. SBY akan menggunakan tenda posko untuk menginap selama berkunjung di Sinabung. Tenda itu biasanya digunakan BNPB dan BPBD untuk posko di lapangan dan menampung pengungsi. Begitu pula para menteri-menteri yang mendampingi SBY juga akan menginap di tenda posko pengungsi. Presiden akan memimpin langsung solusi penanganan erupsi Gunung Sinabung. Tenda ini banyak digunakan BNPB di banyak tempat bencana seperti Waiela, Maluku, di Mentawai, gempa, Aceh, banjir, Jakarta, dan lain-lain. Tenda digunakan multifungsi di Waiela, Maluku saat tanggap darurat banjir bandang digunakan untuk posko darurat dan pengungsi. Sedangkan di Aceh tenda digunakan untuk mengungsi, musola, dan menampung logistik. Jika tidak ada tenda VVIP di Sinabung yang akan digunakan untuk menginap, Presiden, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo pada waktu itu dalam keterangan tertulis pada Rabu 22 Januari 2014 yang lalu. Presiden akan menginap dan melakukan rapat terbatas di tenda pengungsi yang biasa digunakan BNPB untuk penanggulangan bencana. BNPB tidak punya tenda VVIP seharga 15 miliar seperti yang banyak diributkan. Harga tenda posko yang digunakan menginap Presiden tersebut 60 juta per unit, jelas Sutopo. Saat ini, posisi saya di depan tenda posko atau pengungsi yang akan digunakan menginap Presiden dan rombongan menteri. Tenda didirikan di gereja paroki Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, demikian kata Sutopo.
Bahkan diketahui Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana menginformasikan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo akan menginap di tenda VVIP seharga 15 miliar adalah kabar bohong tidak benar. Informasi hoax itu beredar di berbagai berita dan isu yang berkembang di media sosial. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo menyebut Presiden akan menggunakan tenda posko untuk menginap selama berkunjung di Sinabung. Tenda tersebut katanya merupakan tenda yang biasa digunakan BNPB dan BPTB untuk posko lapangan dan menampung pengungsi. Begitu pula para menteri-menteri yang mendampingi Presiden juga akan menginap di tenda posko pengungsi. Presiden akan memimpin langsung solusi penanganan erupsi Gunung Sinabung. Sutopo menyebut tenda yang akan digunakan SBY banyak digunakan BNPB di banyak tempat seperti bencana YLA Maluku, di Mentawai, gempa Aceh, dan banjir Jakarta. Jenis tenda tersebut digunakan untuk multifungsi. Di YLA Maluku saat tanggap darurat banjir bandang digunakan untuk posko, sekolah darurat dan pengungsi. Di Aceh untuk mengungsi, musola, dan menampung logistik. Presiden akan menginap dan melakukan rapat terbatas di tenda pengungsi yang biasa digunakan BNPB untuk penanggulangan bencana. BNPB ujarnya tidak punya tenda VVIP seharga 15 miliar seperti yang diributkan tersebut. Harga tenda posko yang digunakan menginap Presiden tersebut harganya 60 juta per unit. Saat ini posisi di depan tenda posko pengungsi yang akan digunakan menginap Presiden dan rombongan menteri. Tenda didirikan di gereja paroki Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, kata Sutopo pada saat lalu.